seorang ingin jadi binaraga itu tidak boleh begadang malam, satu itu. Jadi kalau berat badannya 70 kilo, makanya 70 butir telur. Iya. Wah. Makan ada pantangan-pantangan? Ada. Jangan asal latihan, harus ada trainer atau pelatih yang khusus. Mempunyai perut six pack dan dada bidang kini menjadi dambaan banyak orang. Banyak pesohor mulai menampakkan tubuh atletisnya. Banyak orang pun makin terinspirasi bagaimana agar tubuhnya bisa terbentuk sesuai dengan yang diinginkan. Sayangnya, banyak orang ingin cara instan dalam membentuk tubuh atletis. Lalu mereka menggunakan suplemen-suplemen dengan cara yang ngawur sehingga berakibat fatal. Kulkas, kumpul-kumpul komunitas Tribun Solo kali ini mendatangkan atlet dan pelatih yang sudah berkecimpung lama dalam dunia binaraga. Mereka adalah Ketua Perkumpulan Binaraga dan Fitness Indonesia Jawa Tengah, Mentin Gunarto, dan atlet binaraga nasional Mu'alipi. Mereka bercerita bagaimana perjuangan membentuk tubuh atletis yang ternyata butuh waktu lama. Ternyata menjadi seorang binaraga tidak hanya soal latihan di gym. Hal pertama yang ditekankan justru pola hidup sehat, mulai dari pola makan dan pola tidur yang harus benar-benar dijaga. Baru setelah itu, suplemen dalam kadar dan kondisi tertentu bisa digunakan sebagai penunjang pembentukan badan. Mau tahu bagaimana mengatur itu semua? Saksikan Kulkas episode kali ini dengan saya, Ahmad. Ya, kembali lagi dengan saya Ahmad di program Kumpul Komunitas Tribun Solo. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu bapak-bapak dari binaraga. Di sini ada Pak Mentin dan Pak Alif. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar binaraga. Apa sih binaraga dan bagaimana sekarang trennya di kalangan anak muda, karena banyak artis-artis sekarang ya Pak ya mulai menampakkan diri sebagai seorang binaragawan, dan sepertinya olahraga ini juga makin banyak diminati. Nah, kalau Pak Alif ini melihat tren di kalangan anak muda untuk binaraga seperti apa sekarang? Begini, untuk zaman sekarang anak muda itu trennya apa? Karena olahraga fitness itu bisa membentuk badan jadi ideal, jadi atletis, itu kan kemudian perutnya bisa six pack, dan dia juga melihat ke atas seperti selebriti juga banyak yang pada fitness seperti itu. Anak-anak muda sekarang bisa tertarik seperti itu. Kemudian masih kadang di sosial media ada program dari gemuk berapa bulan kok menjadi bagus, itu dia juga tertarik seperti itu. Jadi ini ya Pak ya artis-artis itu menjadi cukup banyak membuat anak muda sekarang mulai melirik binaraga. Nah, tapi apa sih Pak yang bisa dimulai ketika tertarik dengan binaraga gitu? Apakah yang dimulai harus menu dietnya dulu, atau pola hidup sehatnya dulu, atau bisa langsung nge-gym gitu? Apa yang mungkin bisa dimulai ketika orang mulai berminat ke olahraga binaraga gitu? Biasanya begini, kalau dia memang serius berminat, itu biasanya dia masuk ke gym, kemudian tanya personal trainer, istilahnya privat. Iya. Nah, seperti itu. Kalau dia memang benar-benar serius, pasti dia cari pelatih. Karena ini Pak, apa Pak yang membuat orang tuh perlu pelatih untuk memulai membentuk badan gitu? Ya, yang pertama pelatih dia lebih berpengalaman, lebih mengetahui tentang otot, dan pelatih itu nanti punya satu program latihan, program diet untuk menunya. Kemudian kan ada orang itu ada dua jenis, yaitu yang otot basah sama otot kering. Itu kalau bukan pelatih susah Mas. Jadi ini kondisi tiap orang bisa jadi sangat berbeda. Beda. Jadi misalnya ada satu orang dan orang lain, maka bisa jadi program misalnya diet, kemudian program nge-gymnya gitu beda-beda pasti ya. Misalnya kalau yang sering dihadapi ada orang awam nih, terus
saya pengen mulai binaraga, apa yang biasanya kasus-kasus yang paling sering ditemui, Pak? Ada misalnya gaya hidup yang mungkin kurang sehat buat pembentukan badan gitu. Ya, terutama itu biasanya kalau dia istilahnya tanya atau sharing, itu mesti saya kasih tahu pola hidupnya seperti apa, sehari-hariannya itu loh Mas. Oh iya, misalnya makannya. Ya, karena kan seorang ingin jadi binaraga itu tidak boleh begadang malam, satu itu. Oh iya. Oke. Karena kalau kurang tidur istilahnya, kurang istirahat malam, itu otot capek Mas. Tidak bisa dilatih yang maksimal. Berarti itu salah satu yang nggak bisa ditawar ya. Yeah. Istirahat harus cukup, gitu kan. Kemudian kayak makan, ada pantangan-pantangan? Ada. Misalnya apa Pak? Yang paling umum kalau mau membentuk badan ini udah nggak boleh nih. Misalnya apa? Berlemak ya. Makanan yang berlemak. Berarti yang digoreng-goreng. Ya. Oh. Goreng itu Jeruan. Wah itu padahal yang enak-enak. Biasanya yang enak-enak itu malah ini ya dihindari. Terus apa lagi Pak? Ada mungkin apakah perlu memperbanyak protein begitu atau gimana Pak? Protein lebih banyak Mas. Protein jelas harus lebih banyak ya. Dari apa? Biasanya telur atau? Dari telur paling enggak berat badan sama. Itu pagi, sarapan pagi. Sarapan pagi telur. Telur. Itu berat badan saya hanya 70. Itu makannya telur putihnya 70. Oh gitu? Iya. Jadi kalau berat badannya 70 kilo, Makannya 70. 70 butir telur? Iya. Wah, blenger itu. Oh putihnya aja? Oh putihnya aja, jadi nggak boleh kuningnya? Kuningnya. Oke. Terus apa lagi Pak yang apa biasanya yang diprogramkan ke orang-orang yang mau mulai binaraga? Ya banyak lah. Contoh seperti ayam. Ayam Ayam itu baku, jadi kulitnya dibuang. kulitnya dibuang. Wah padahal enaknya tuh. Itu kulit ayam. Kemudian kalau sayur, kemudian karbohidrat itu tetap ya. Seandainya kita pengeringan atau cutting itu kita kurangi, jadi kurang 2 bulan kita udah makan nasi pun. Itu kurang 2 bulan dari oh kalau event. Oh ini aneh ya kalau bicara atlet profesional ya. Kalau dulu ini Pak, tantangan terbesar untuk menjalani berbagai program diet dan latihan itu apa Pak? Yang tantangan paling besar dulu pada saat mulai menggeluti binaraga? Tantangannya itu pada waktu diet Mas, pada waktu cutting. Cutting ya? Karena kan cutting itu nanti makanan-makanan banyak sekali pantang yang harus dihindari. Asin pun harus dihindari. Seperti kalau sudah cutting itu putih telur pun harus kalau bisa di stop atau dikurangi paling sedikit. Karena unsur garamnya dia masih tinggi. Tidak bisa untuk seorang atlet binaraga sudah dekat event masih masuk kadar garam, tidak bisa. Jadi program-program dietnya jadi menahan untuk tidak makan itu gitu ya. Iya, itu yang memang paling berat waktu cutting. Kalau latihan-latihannya Pak, latihan apa? Dari kan pasti latihan ada macam-macam dari kaki, tangan dan lain sebagainya. Ada nggak yang merasanya paling berat gitu? Kaki ya? Memang latihan paling berat itu kaki. Itu apa Pak yang membuat apa ya? Kita punya 60% Mas. 60%? 60% penilaian. Oh 60% penilaian? Ya, kaki harus bagus. Harus bagus. Itu dari bagusnya tuh dilihat dari apa? Bentuk berarti? Bentuknya. Pembentukan simetris, badan tebal. Nah kemudian ini mungkin akan banyak nih Tribuners pengen tahu soal suplemen Pak. Jadi pastinya kan ketika mulai masuk gym pasti udah ada penawaran produk suplemen dan lain sebagainya. Nah itu
orang juga kadang pengen instan gitu, pokoknya pengen cepat bentuk gitu. Nah, seberapa jauh sih Pak kita tuh bisa pakai suplemen untuk membentuk badan? Apa yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita membeli satu produk suplemen untuk binaraga gitu? Ya. Ini Mas, memang suplemen itu memang sangat dibutuhkan untuk pembentukan otot. Karena suplemen itu sendiri kan sebagai menu tambahan, makanan tambahan. Nah, intinya itu nanti juga protein yang nabati seperti protein dari ayam, dada ayam itu baku. Itu istilahnya kalau mau memang untuk pembentukan itu istilahnya wajib. Nah, suplemen itu nanti kan instan. Nah, itu untuk penyembuhan, untuk recovery seketika pada waktu habis latihan. Waktu latihan ada susu protein juga. Nah, itulah yang dimaksud suplemen. Untuk recovery pada waktu otot itu sakit atau rusak habis latihan. Nah, itu juga nanti semakin size-nya itu besar, semakin ototnya besar, protein itu juga semakin banyak kebutuhannya. Misalkan saya contohkan aturan main atau aturan minumnya cuma 1 skop setelah latihan. Akan tetapi seperti saya ini otot sudah semakin besar size-nya, itu tidak bisa cuma 1 skop, tidak bisa. Apalagi pada waktu latihan kaki. Pada waktu latihan kaki itu hampir 100% tenaga keluar semua. Nah, itu bisa habis latihan bisa 2-3 skop. Seperti itu, kebutuhan suplemennya seperti itu. Makanya balik lagi perlu ada trainer itu tadi ya, yang bisa ngukur kamu perlu suplemen seberapa, kemudian proteinnya harus seberapa, itu yang diperlukan. Itu, ya. Tapi selama ini Pak menangani apa mungkin kan menangani atlet juga, mungkin yang amatir juga beberapa kali Pak menangani ya. Ada kasus-kasus tertentu nggak Pak yang mungkin justru malah dari orangnya yang tidak disiplin akhirnya malah justru berakibat fatal gitu? Atlet itu sebenarnya tidak, Mas. Itu justru sing dari pemula. Oh, biasanya apa Pak yang sering ditemuin nih? Itu pemakaian doping, Mas. Oh, doping. Doping itu udah pada nikah. Misalnya Pak? Misalnya pakai steroid sebenarnya tidak apa-apa, tapi steroid kandungan sing bikin orang tidak percaya itu adalah steroid yang mematikan. Contoh mematikan, dia habis latihan pakai tidak kontrol, asal dia cepat mau jadi 2 bulan jadi, nah pakainya steroid. Itu pakai steroid menguntungkan dan tidak menguntungkan. Contoh menguntungkan, kita tahu aturan pakainya, misalnya alibi pakainya sekian, oh ini yang baru pakainya sekian, itu harus tahu seperti itu. pernah ada Pak kasus yang sampai meninggal? Oh iya, meninggal banyak Mas. itu gara-gara apa Pak? Steroid yang dia sudah melebihi kadar yang bisa di toleransi tubuhnya gitu atau gimana? Pokoknya begini Mas, pakai steroid itu kuncinya adalah penggunaan yang tidak terlalu berambisi. Jadi contohnya Salatiga baru saja meninggal, dia pakainya steroid kenceng sekali, jantungnya oh jantungnya yang nggak kuat. Jantungnya nggak kuat. Itu memang efek sampingnya ke organ. Oh, efek sampingnya ke jantung. Jadi memang harus hati-hati betul ya. Hati-hati betul, harus tahu pemakaian. Dan alibi pakai steroid, pakai apa kandungannya. Jadi pakainya tidak sembarang pakai Mas. Harus dalam kadar. Harus pengawasan ketat ya. Pengawasan ketat.
Itu seberapa sering Pak? Sering sekali Mas. Sering sekali. Sering sekali. Karena orang itu tadi ya pengen instan tadi ya. maunya instan. Kalau Pak Alif dulu bisa sampai bentuk kemudian sampai profesional berapa lama Pak? Wah, puluhan tahun Mas. Itu saya latihan awal Mas, dari nol itu aja 3 tahun. 3 tahun itu aja latihan pagi sore sehari 2 kali di Nirwana. Awal-awalnya di situ saya. Selama itu waktu itu pas umur berapa Pak? Itu masih usia sekitar 2-3an. 2-3an, 3 tahun tuh baru mulai bentuk. Iya. Itu di bawah asuhan beliau ini pada tahun 98 kan mengadakan Solo terbuka pertama habis bakar-bakar itu. Kota Solo. Nah, itu kan terus dibuka biar Kota Solo itu hidup lagi Mas. Terus diadakan kejuaraan binaraga itu tahun 98 bulan apa itu lupa saya. April. Itu saya istilahnya latihannya diawasi 100% Mas. Pagi latihan, siang jemur sampai dari pagi, siang istirahat, setelah istirahat latihan lagi jam 4 selesai. Seperti itu. Menu sudah disiapkan Mas. Terus pada waktu itu yang dikatakan suplemen itu belum tahu saya. Oh, belum kenal suplemen. Iya. Jadi pure dari latihan dan menu diet. Sampai tahun 2000 Mas. Oh, 2000 baru muncul suplemen-suplemen itu. suplemen. Tapi kalau untuk atlet binaraga itu memang boleh Pak pakai atau ada aturan tertentu? Pakai aturan Mas. Ada aturannya ya? Ada aturannya. Untuk memakai Jadi suplemen. ya full, contoh seperti kreatin, amino itu pakai full Mas. Itu lainnya nggak boleh. Yang perbolehkan yaitu amino, kreatin, sama powder Whey protein itu, yang jenis protein ya. Berarti kalau mungkin untuk orang awam Pak, kalau untuk penggunaan suplemen itu sarannya gimana Pak? Apakah dengan pelatih atau kita bisa mengukur sendiri? Ya kalau orang awam mau pakai Mas, itu harus pengawasan dari kita, dari pelatih ya. dari pelatih. Jadi contohnya pakai powder itu suplemen yang bentuknya susu, harus pakai susunya apa. Itu produk-produk itu sendiri juga ada ini ya, semacam perizinan dan kualitas begitu. Oke. Kemudian ini Pak, kalau Pak Alif dulu yang membuat minat ke olahraga binaraga apa Pak? Awalnya memang saya fitness itu tidak ada keinginan untuk atlet binaraga Mas. Karena saya inginnya sehat gitu aja. Pengennya sehat aja. Ya. Kemudian saya kalau sudah senang sesuatu itu mesti saya rutin Mas. Lah dari rutinitas itulah kok lama-lama terbentuk lebih bagus gitu. Nah kemudian di bawah pengawasan Babe Mentin ini saya terus diarahkan terus Mas. Kemudian sampai tahun 98 itu kejuaraan yang pertama kali dan pertama kali juara nasional juara 1. Juara Situ, 1. iya. Oh, akhirnya dari situ Iya. mulai tekun ya. Ya, setelah juara 1 itu baru meningkat, semakin meningkat, lebih bagus. Kemudian diambil atlet Jawa Tengah, itu. PON 98 dia juara 1. PON 98. 2016 di Bandung. Oh, 2016 juara 1. Luar biasa. Jadi untuk ya sebenarnya ini juga berlaku ke olahraga yang lain ya Pak ya. Jadi untuk memulai ke arah sini pasti gaya hidup sehat sudah mutlak dulu ya. Mutlak ya. Termasuk istirahat. Kan ada beberapa mungkin kepengen suatu olahraga tapi kayak gaya hidup sehatnya nggak diatur nih Pak. Misalnya istirahatnya kurang tapi malah tapi pengen olahraga gitu, itu kan justru bahaya gitu. Untuk bodybuilding Mas, itu untuk kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Itu mutlak ya Pak ya, tidur ya. Harus tidur. Jadi nggak bisa ditawar, seperti itu.
Termasuk pola makan yang teratur seperti itu. Pola makan pasti Mas. Oke. Nah, kalau sebagai sekarang sudah binaragawan profesional, apa Pak yang sekarang masih menjadi tantangan ketika menjalani sebagai atlet kemudian ke kejuaraan-kejuaraan? Itu tantangannya seperti hampir sama Mas, ya masalah cutting. Cutting itu masih menjadi tantangan. Karena itu kan cutting itu menunya aja semua hampir dikurangi Mas. Kita ambil yang bersih, benar-benar bersih, otomatis kan tenaga ini berkurang Mas. Sedangkan tenaga ini harus diperas, harus dipaksa, harus latihan. Dari dulu tantangannya seperti itu. Kalau bulking enak Mas, bulking itu makannya bebas. makannya harus banyak, rosok, itu tidak ada problem. Jadi itu ada fase ini ya, bulking kemudian cutting. Iya. Oh gitu. Untuk pembentukan otot seperti 2 itu. bulan Mas cutting. Terus bulkingnya Cuttingnya pas hari biasa. hari biasa ya. Hari biasa makannya ini Iya. bebas. Nah, berat badan lebih 20 kilo. Oh. Ini berat badan 75, turunnya 60. Nah tapi 5 kilo. kalau misalnya setiap hari harus habis berapa telur tuh juga biayanya lumayan Pak. Iya. Memang itu termasuk kendala juga ya. Oh kendala juga ya. Iya. Karena Harga biayanya bukan main. hmm, Rata-rata sehari ya sebulan 25. apalagi misalnya pas daging naik, telur naik, lah itu gimana Pak kalau untuk binaragawan? Ya resiko lah Mas. Hmm. Resiko kita berdua. Tapi sekali sudah menjadi atlet seperti ini, asupan dan lain sebagainya harus tetap dijaga ya Pak ya. Jaga Mas. Kalau Justru itu dinomorsatukan Mas. hmm, Itu satu dinomorsatukan dan keluarga harus mendukung. Keluarga harus mengalah dalam arti begini Mas. Misalkan saya beli dada ayam, itu dia nyun sewu, dia cuma sisa-sisa balungnya itu loh Mas, nanti dibacem Mas. Oh, Nah, seperti gitu. itu, dagingnya saya. oh Nah, gitu seperti itu. gitu. Itu dukungan keluarga seperti itu. Jadi memang orang-orang di sekitar harus mendukung ya untuk diet-diet seperti itu. Kalau prestasinya sejauh ini apa aja Pak yang sudah diraih? Wah, Termasuk prestasinya tadi yang udah disampaikan ya. Ya. Terus dan kedepannya mungkin apa yang ambisi paling besar yang ini pengen? prapon Mas. Ini prapon? Prapon tanggal 27 Oktober Juli Mas. Juli ini. Juli ini. Jadi tinggal berapa hari kita ajukan prapon, targetnya prapon juara 1 Juara 1 emas ya. Mas. Ini prapon untuk nanti pon 2024. Kalau ponnya Pak sudah ada target? Pon ya prapon dulu. Prapon Oh. yang juara Ponnya 1 juga ya. targetnya harus 1. Oh Pon gitu. yang target juara 1. Kalau melihat pesaing-pesaingnya seperti apa Pak? Apa yang sekarang diperhitungkan mana-mana saja? Ya dari Papua. Dari Papua. Aceh sendiri sama dari DKI. Kelas 10-nya, terutama kelas 10. Ada berapa kelas Pak? Kita ada 11 kelas Mas. 11 kelas. Itu berdasarkan berat badan? Ya, kita ikut 10 kelas. Nah kalau di dunia internasional Indonesia ini seperti apa Pak? Dunia internasional Indonesia sudah termasuk biaya apa ya Mas? Udah masuk kategori paling bagus lah. Oh iya, Ya. binaraga di Indonesia termasuk paling bagus ya. Paling bagus. Ada mungkin ada peringkat nggak sih Pak? Di Ada Mas peringkatnya peringkat- peringkat 1. oh peringkat 1 sekarang. Peringkat 1. Itu sejak kapan Pak? Mulai diperhitungkan? 2000-an. 2000-an. Seperti Dulu bintang-bintangnya siapa Pak? Kalau dulu? sama kali. Kira ya. Adiraya. Terus sing baru ini apa? Hadiah Novali, Hadiah Novali. Terus dari dengan Samurai. Iwan Samurai. Itu taat pribadi. Ya. Dan sampai sekarang masih ini ya, Masih eksis ini. masih eksis ya. Ini sudah eksis. Oh Adiraya sudah pensiun.
Kalau pensiun gantung apa biasanya? Kalau sepak bola kan gantung sepatu ya, kalau sarung tangan kali. Oke, lah mungkin ini Pak, terakhir Pak, pesan-pesan barangkali kepada teman-teman Tribuners bagi yang ingin berminat ke binaraga. Mungkin kalau sudah kebentuk kayak gini, seperti Pak Alif ini kan udah wah kebentuk bagus nih, tapi biasanya nggak ngelihat ke belakang-belakangnya perjuangannya seperti apa gitu kan perjuangannya ternyata lama banget sampai bisa seperti sekarang. Nah, apa Pak mungkin pesan untuk Tribuners? Ya, untuk pesan-pesan terutama adalah generasi muda zaman sekarang, kalau memang berminat menggeluti fitness dan mau jadi atlet yang profesional, tata dulu satu, pola hidup dan pola makan itu sangat penting sekali. Kemudian jangan asal latihan, harus ada trainer atau pelatih yang khusus seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak pakai pelatih khusus nanti akibatnya pun akan fatal juga. Misalnya mungkin latihan kurang pas programnya, untuk suplemen juga kurang pas aturan minumnya, itu karena dia tanpa pelatih seperti itu. Kalau asal-asal saja ya itu terserah monggo, tapi kan kalau untuk menuju yang jenjang yang serius ya kita harus pakai trainer juga. Dan bisa fatal tadi yang cukup mengerikan. Seperti itu. Ya mungkin dari Pak Mantin. Sama Mas, jadi untuk latihan itu kita harus patuh pada pelatih. Jadi kalau tidak taat pada pelatih, jadinya fatal. Jadi satu badannya rusak, susu tidak prestasi, program-program latihannya juga terbengkalai. Untuk itu pelatih adalah faktor utama. Dan disiplin tadi ya. Disiplin tadi yang menjadi kunci utama kalau pengen berminat ke binaraga. Karena ini walaupun atlet yang kan kalau kompetisi berarti sekedar memperlihatkan saja ya Pak ya. Mungkin kelihatannya tidak seberat mungkin olahraga atletis, lari atau, tapi justru ke belakang-belakangnya ternyata luar biasa perjuangannya untuk bisa bentuk itu tadi. Oke. Itu tadi Tribuners program kumpul komunitas kali ini. Saksikan video-video yang lain di Tribun Solo dan jangan lupa subscribe dan like dan juga komen. Terima kasih, sampai jumpa.